Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NLP Smart Indonesia, agak lama kita tidak berjumpa di channel YouTube ini. Pagi ini saya akan mengingat kembali pada teman-teman semuanya, ada satu yang sangat penting di dalam kehidupan kita yang namanya peta mental. Apa itu peta mental? Orang menyebut dengan mind map, ada yang menyebut dengan sebuah ilustrasi imajinasi sukses, sehingga nanti akan diikuti dalam waktu ke waktu, aktivitas kita akan berpola atau akan berpedoman atau memiliki sebuah dasar yang namanya peta. Sebagaimana kalau kita misalnya pengen pergi ke suatu tempat, kita bisa melihat sebuah peta, rute apa yang harus kita lalui, bahkan dengan berbagai macam pilihan. Ada rute yang harus kita lalui mungkin dengan sepeda motor, dengan roda 4, dengan sepeda ontel, berjalan kaki, ataupun dengan pesawat, dengan kapal air, dan lain-lainnya. Ini kalau peta kita secara real, peta yang ada di bumi. Kita akan pengen pergi ke Denpasar misalnya. Dari sekarang ini di tempat saya berdiri ketika mau ke Denpasar, berarti ada satu rute. Saya harus menempuh jalan menuju ke Bandara Adi Sumarmo. Setelah itu saya memilih pesawat yang akan ke arah Denpasar dan tidak selalu langsung. Kadang-kadang dari Solo akan ke Surabaya dulu, dari Surabaya ke Denpasar, dan nanti dari Denpasar melanjutkan ke daerah-daerah destinasi tujuan. Itu merupakan sebuah peta. Bahkan dalam kehidupan sukses kita, apa yang hendak kita sampaikan, hendak kita capai, nanti akan kita capai pada suatu ketika nanti, ini merupakan sebuah step-step yang harus kita lalui satu persatu. Dan step-step ini merupakan sebuah itinerary di dalam kehidupan kita. Sama dengan ketika kita menjadi seorang tour leader misalnya. Kita udah punya itinerary yang akan dilalui. Apa saja yang akan mau dipersiapkan ketika akan berwisata ke suatu destinasi. Sukses hidup kita juga merupakan sebuah destinasi. Sehingga ada sebuah itinerary dalam kehidupan yang satu persatu kita akan lakukan, akan step per step kita akan lewati, dan kita bisa mengukur sekarang ini stepnya sampai mana. Di dalam NLP, sering ada pelajaran yang namanya Will Format Outcome atau WFO. Sahabat NLP Smart Indonesia mungkin pernah mengenal di video saya sebelumnya, ada namanya Will Format Outcome. Yaitu kalau kita sebut dengan bahasa well itu sudah bagus, terbentuk dengan sangat baik, format karena terbentuk, come itu sesuatu yang nantinya akan datang sehingga disebut dengan well format outcome. Di dalam NLP sendiri mengajarkan step itu sebagai langkah-langkah karena didetailkan sehingga menjadi langkah-langkah yang sangat detail dalam sukses di berikutnya. Pelatihan-pelatihan yang saya buka berikutnya salah satunya adalah bagaimana menciptakan well format outcome yang tepat, yang sesuai, yang benar-benar menjadi well format outcome yang ekologis untuk diri kita. Anda bisa menyimak di deskripsi kapan akan dilaksanakan dan tentunya Anda tidak akan menyia-nyiakan waktu untuk menggapai sukses Anda dengan lebih cepat, lebih mudah, lebih terarah karena Anda akan pelajari bagaimana membangun mental map, membangun peta mental, peta sukses berbasis dengan well format outcome. Salah satunya seperti ini. Ketika Anda hendak menuju ke suatu tempat, Anda tidak memiliki bayangan apapun tentang tempat itu, bagaimana kendaraannya, bagaimana yang nanti akan dilakukan, apa saja yang menjadi daftar tindakan-tindakan. Anda tentu akan blank. Pikiran Anda tidak akan mengetahui sama sekali apa yang harus dilakukan dan apa yang harus terjadi. Pada saat itu, Anda bisa saja membutuhkan seorang tour guide, guide dari hidup anda kalau di dalam kehidupan ini, kalau di wisata Anda membutuhkan seorang tour guide yang menunjukkan mana tempat, bahkan Anda bisa jadi membutuhkan seorang tour leader karena membutuhkan destinasi di masing-masing itu bisa terlewati, dicapai dengan sangat baik. Tapi ini tidak mudah karena ini bukan masalah wisata, tapi ini masalah kehidupan kita. Ada yang mungkin menyebut dirinya sebagai seorang coach, seorang motivator, inspirator, atau apapun. Mereka seorang orang yang memang beraktivitas sebagai learning facilitator, mereka bisa saja akan membantu Anda membuatkan peta mental bersama dengan Anda. Bersama-sama dengan Anda, mereka membuat proses demi proses yang harus dilalui. Dan ini bisa terjadi. Namun ada satu hal yang sering juga terjadi kenapa Anda bertanggung jawab penuh atas sukses Anda, atas keberhasilan Anda. Baik Anda sebagai seorang profesional, Anda sebagai karir, sebagai seorang karyawan, Anda sebagai seorang PNS, TNI, Polri, atau apapun jabatan Anda, ataupun apapun pekerjaan Anda. Peta ini menjadi sangat penting sekali. Banyak tool-tool yang bisa diberikan, yang banyak sangat disiarkan. Ada mungkin dengan pola coaching,
ada kan pula inspirasi-inspirasi, ada yang pula melihat langsung terlibat dalam membuat action plan di dalam kehidupan, dan banyak lagi. Salah satu hal ketika membuat well-formed outcome yang paling penting adalah Anda sudah memiliki bahan-bahan lengkap untuk mendapatkan imajinasi suatu tempat, suatu tujuan sukses dari hidup Anda. Apa yang mau dicapai? Sehingga salah satu yang paling penting Anda memiliki sebuah tujuan destinasi yang pas pada 2 tahun mendatang, 3 tahun mendatang, 4 tahun mendatang, atau mungkin saja sampai dengan 10 tahun mendatang. Anda mau jadi seperti apa? Kehidupan Anda mau bagaimana? Ada 8 klaster yang biasanya digunakan sebagai acuan. Ada finansial, ada sosial, ada kesehatan, ada tentang pengembangan development Anda, dan ada beberapa hal lagi. Dan itu pun sangat menjadi panduan-panduan yang tidak selalu dibutuhkan oleh Anda semua. Karena bisa jadi ketika roadmap dari sukses yang akan dibuat oleh Anda dalam menyusun well-formed outcome, yang paling penting pertama adalah Anda harus bisa membuka diri Anda dengan segala potensinya untuk mengakurkan bagaimana tentang destinasi ini. Ini yang menjadi sangat penting sekali. Kalau destinasi ini tidak ada bayangannya, destinasi ini menjadi destinasi yang Anda tidak tahu, ini bakal bagaimana, ke arah mana, dan lain-lain, bisa jadi potensi-potensi yang Anda miliki nanti tidak match. Potensi yang dimiliki tidak bisa diberdayakan dengan baik. Sehingga Anda akan memiliki sebuah target-target destinasi sukses Anda. Tahun depan apa yang harus Anda capai? 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, atau tahun-tahun yang berikutnya Anda sudah punya destinasi-destinasi. Oke, baik, sahabat NLP Smart Indonesia. Di dalam well-formed outcome, memang tidak menjadi sesuatu hal yang penting, tertulis, tertuang dalam kertas, atau apapun. Karena ini suatu eksplorasi dari destinasi tujuan dan bagaimana cara mencapainya. Jika kemampuan memori kita memiliki kemampuan yang besar, kemampuan yang tinggi untuk mengingat dengan baik dan cukup konsisten, kita bisa saja menuangkan itu semuanya ada di pikiran kita, tersimpan dalam peta mental kita. Tapi kita punya kelemahan, manusia punya daya konsistensi yang kadang-kadang naik turun, sehingga pada saat sekarang memiliki tujuan A, ternyata nanti bisa termodifikasi tiba-tiba menjadi tujuan B. Berbeda kalau ini nanti dieksplorasi dalam sebuah lembar kertas sebagai roadmap kehidupan kita. Baik, sahabat semuanya, nanti berlanjut di video-video yang berikutnya, inspirasi kaitan dengan well-formed outcome, atau yang lebih bagusnya tentunya Anda akan lebih nyaman mengikuti kelas-kelas well-formed outcome bersama dengan saya, menyusun sukses hidup di masa-masa mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.